Halo Sobat Brandly, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, jadi diketahui di gambar pada soal ini ada seorang siswa yang membawa telur ke sekolah. Yang ditanyakan, telur tersebut itu dapat dikategorikan sebagai komponen apa? Nah, kita akan coba menjawabnya. Jadi, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya ini biasanya kita bagi sebagai biotik dan abiotik. Jadi kita ingat kembali kedua perbedaannya untuk biotik. Jadi pada komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup pada ekosistem. Jadi seluruh makhluk hidup di ekosistem. Nah, itu biotik. Kalau abiotik itu seluruh benda mati yang terdapat di ekosistem serta menunjang ekosistem tersebut. Jadi menunjang ekosistem dan makhluk hidup atau biotiknya. Misalkan seperti tanah, air, suhu, udaranya, dan seterusnya. Jadi itu adalah komponen abiotik. Nah, telur itu masuk ke komponen yang mana? Abiotik atau biotik? Jadi kita lihat dulu bahwa telur ini itu adalah alat berkembang biaknya makhluk hidup yang biasanya kita sebut sebagai ovipar atau hewan yang bereproduksi melalui embrio pada telur. Nah, jadi ini alat berkembangnya makhluk hidup atau biasa kita sebut ovipar. Nah, sehingga ini bisa digolongkan sebagai biotik karena pada dasarnya telur ini di dalamnya ada embrio. Misalkan telur ayam berarti ada embrio ayam yang dia membutuhkan nutrisi untuk bisa berkembang di dalam telurnya. Sehingga segala sesuatu yang memiliki kebutuhan terhadap nutrisi dan berkembang atau bertumbuh sehingga nanti dia menetas, berarti ini adalah biotik. Nah, pada soal kita itu ada pilihan ganda yang menyebutkan biotik yaitu A dan B. Nah, mana yang paling tepat? Jadi yang paling tepat itu sebenarnya yang A. Jadi yang A itu menyebut biotik karena merupakan alat reproduksi atau biasanya kita sebut alat untuk ayam atau hewan yang ovipar ini berkembang biak. Jadi ini yang paling tepat dibandingkan yang B. Karena kalau yang B itu menyebutkan berasal dari makhluk hidup. Kalau berasal dari makhluk hidup belum tentu biotik. Misalkan makhluk hidup yang sudah mati itu berasal dari makhluk hidup tapi dia menjadi komponen abiotik, yaitu menjadi nutrisi untuk hewan-hewan pengurai. Jadi cukup jelas jawabannya di soal kita kali ini, yaitu yang A. Jadi selamat belajar Sobat Brandly dan salam edukasi.